bahwa rancangan-Mu tak pernah gagal dalam hidup kami. Sebab Kau rancangkan damai sejahtera dan kemenangan yang sedang kami nikmati. Sebab Kau yang maju berperang gantikan kami dan jadikan kami lebih dari pemenang. Oh, yeah. Thank you Lord. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan
menepati setiap janji-janjimu, selalu hadir dalam hidup kami, selalu ada di musim hidupku. Oh, berjalan bersamaku, memegang tanganku. Pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Kami bersyukur.
syukurku, ini ucapan syukurku. Buat perkenananmu, buat kemurahanmu yang tak pernah habis. Ini ucapan syukurku, ini ucapan syukurku. Buat perkenanan dan kemurahanmu yang tak pernah habis. Ini ucapan syukurku, ini ucapan syukurku. Buat perkenanan dan kemurahanmu yang tak pernah habis. Ini ucapan syukurku, ini ucapan syukurku. Sebab kami tahu Engkau sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati
Tuhan, untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sebab kami percaya tiada yang mustahil bagimu, Bapa. Oh, hanya Kau yang sanggup. Oh, hanya Kau yang sanggup. Sebab Kau sumber pertolongan hidupku. Kau sumber pertolongan hidupku. Sebab kami tahu hanya Kau yang sanggup, yang sanggup, yang sanggup. Sebab hanya Kau yang mampu.
memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Ya, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yeah. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Yeah. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, ya, 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 ya. Yeah. Oh, ya, 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 ya. Nyatakan cintamu bagi Dia, katakan, come on.
tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Katakan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Dengan imanmu katakan segala perkara. Segala perkara. Di dalam Dia, di dalam Dia. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tanggung. Oh, haleluya. Kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, come on. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, segala perkara dapat ku di dalammu, di dalammu. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Setia, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau.
percaya padamu, penyelamatku. Oh, hanya padamu, yeah. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Penyelamatku. Ini hidupku, aku berserah penuh padamu, padamu, penyelamatku. Yeah. Ini aku milikmu sepenuhnya, kepunyaanmu Bapa, dan kau kepunyaanku. Ini aku, ini hidupku, aku milikmu, kepunyaanmu. Thank you Jesus, kau tahu yang terbaik bagiku. Yeah. In the good times or the bad times, you are good. Thank you Lord, thank you Jesus. Sungguh kau baik, walau keadaan sekelilingku tak baik, namun engkau baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu kau ada bersamaku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Yes, I believe in you, Lord. Oh, yeah. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan
bagiku. Oh, yes Lord, Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Hey, Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik, Kau baik, yeah. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Oh, pernah ku ragukan janjimu, hey, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, amin. Tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Terbaik bagiku. Shalom saudara, 60 Minute Worship hari ini mengambil tema segala perkara dapat kutanggung. Ayat yang diambil dari Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat yang begitu populer dan saya yakin kita sudah mendengar ayat ini berkali-kali atau setidaknya minimal satu kali kita pernah dengar. Dan ini adalah ayat yang ditulis Paulus kepada jemaat di Filipi. Ketika kita membaca ayat ini, kita melihat konteks. Apa yang sedang dialami Paulus ketika dia menulis ayat tersebut? Apa pesan yang Paulus hendak sampaikan bagi kita dan mengapa Paulus menuliskannya? Kita belajar hari ini bahwa ternyata saat Paulus menuliskan ayat tersebut, Paulus ini sedang ada dalam penjara. Dikatakan di Filipi 1 ayat yang ke-14. Dan kebanyakan saudara di dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Tuhan hendak memakai bukan hanya talenta kita, tetapi juga Dia memakai kelemahan-kelemahan kita, kesakitan-kesakitan yang kita alami. Tujuannya untuk satu, menggenapi rencananya dalam hidup kita. Ketika saya dipercayakan untuk menolong membimbing orang-orang yang mengalami kesulitan di dalam keuangannya melalui divisi Level Up Impact Community Indonesia, bukanlah berarti bahwa saya sudah sempurna mengelola keuangan saya sendiri. Karena ada masa di mana Tuhan mengizinkan saya mengalami badai di dalam keuangan saya.
Saya melewati berbagai kekecewaan dan kesulitan keuangan dikarenakan juga keputusan-keputusan saya yang keliru dan karena ketidakmengertian saya sewaktu itu. Saya ingat satu kali di mana saya menginvestasikan sejumlah uang cukup besar untuk saya. Waktu itu saya masih cukup muda dan saya berinvestasi kepada perusahaan travel kenalan adik saya. Yang waktu itu perusahaannya kelihatannya cukup sukses dan orang ini pun terlihat cukup sukses kehidupannya. Punya mobil sendiri, punya rumah, dan saat itu saya masih cukup muda. Dan karena kedekatan adik saya dengan sang pemilik perusahaan ini, membuat saya tidak bijaksana dan teliti di dalam keputusan saya ini. Ternyata apa yang saya tabur waktu itu, investasi saya mengalami kerugian dan nilainya cukup fantastis untuk saya waktu itu. Karena saya pikir perusahaannya sehat, perusahaannya baik-baik saja, ternyata uang para investor disalahgunakan oleh si pemilik perusahaan. Disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dia main judi sana sini, dia bahkan beli obat-obatan terlarang. Dan ketika kita para investor meminta kembali uang kita, dia mengelak dan dia berkata uangnya sudah nggak ada. Saya terpukul sekali karena di usia yang cukup muda waktu itu saya kehilangan hampir seluruh tabungan saya. Saya kecewa, saya marah, saya berusaha bersama dengan para investor yang lain menuntut kembali uang kami. Bahkan saya masih ingat waktu itu duduk di Polsek daerah Cengkareng. Bersama dengan Kapolsek kami berbicara dan apakah ada kemungkinan untuk para investor untuk menuntut atau mengembalikan uang yang sudah diberikan, yang sudah disalahgunakan. Ternyata tidak bisa. Karena yang terjadi ini adalah masuk ke dalam ranah hukum perdata, jadi tidak bisa dipidanakan. Dari kejadian tersebut saya menyadari bahwa saya harus memiliki kecerdasan mengelola keuangan. Saya belajar tentang dunia keuangan bahwa saya harus bisa mengelola keuangan saya dengan baik. Ternyata Tuhan membawa saya untuk bisa menolong orang-orang lain yang mengalami kesulitan yang serupa. Tuhan hendak memakai kesulitan yang kita alami untuk menggenapi tujuannya. Hal yang kedua, mengapa Paulus menuliskan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku? Kita mampu menanggung penderitaan, kita mampu menanggung kesulitan, tantangan dalam hidup kita ketika kita mengerti bahwa ada tujuan yang besar, ada tujuan yang mulia yang ada di depan kita, yang hendak kita laksanakan. Saya ingat ketika istri kami hendak melahirkan anak pertama kami. Waktu itu usia kehamilannya sudah memasuki 40 minggu. Dan saya masih ingat tanggalnya adalah 9 Juni 2019. Waktu itu sekitar pukul jam 1.30 pagi, istri saya tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan ya kesakitan. Dan dia bilang, sepertinya aku akan melahirkan. Jadi kami segera ke rumah sakit terdekat waktu itu. Dan dokter jaga dan para suster memeriksa istri saya. Dan ternyata kandungan istri saya ini pembukaannya baru pembukaan kedua. Karena istri saya waktu itu hendak melahirkan secara normal. Jadi saya disuruh pulang kembali karena rumah kami dekat. Dan nanti balik lagi gitu ke rumah sakit. Istri saya disuntik obat untuk mempercepat proses pembukaannya. Untuk merangsang supaya dia bisa pembukaan rahimnya lebih cepat. Tetapi setelah berjalan waktu sampai dengan kurang lebih jam 8, jam 9 malam. Pembukaan istri saya itu baru mencapai pembukaan 4 ataupun ke-5. Sedangkan rasa sakit yang dialami oleh istri saya waktu itu semakin intens yang dia rasakan. Dari 10 menit sekali menjadi 5 menit. Dari 5 menit jadi 2 menit, 2 menit menjadi 1 menit bisa 3 kali. Dia mengalami sakit kontraksi yang luar biasa. Dan rasa sakit ini ditahan oleh istri saya. Sampai kurang lebih jam 4 pagi keesokan harinya. Dan saya menemani istri saya waktu itu. Dan saya tahu banget air mata yang sudah
tercurah dari istri saya. Rasa lelah yang kami alami, ngantuk, semuanya bercampur jadi satu. Kesulitan yang kami alami, kesakitan yang dialami oleh istri saya. Tetapi yang saya lihat, istri saya berjuang menahan rasa sakit. Dengan begitu luar biasanya dia menahan rasa sakit karena dia tahu dia punya tujuan. Yaitu untuk melahirkan anak pertama kami dengan selamat. Saudara, bukankah ketika kita memahami bahwa ada tujuan yang besar, ada tujuan yang mulia yang hendak kita tuju, yang hendak kita capai, kita akan memiliki kemampuan, kita akan memiliki kekuatan untuk terus maju dan menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita ini orang berdosa. Kita gak luput dari kesalahan. Sampai sekarang pun kita masih banyak melakukan kesalahan. Dan seperti kata firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Sudah seharusnya lah kita binasa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya oleh karena Roh Kudus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya membayangkan ketika Allah Bapa hendak mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Bapa pun mengalami kesakitan yang sama. Bapa juga mengalami rasa sakit kehilangan anaknya. Karena dia tahu anaknya harus menderita untuk menebus dosa manusia. Dan Tuhan Yesus pun tahu ketika dia diutus ke dunia ini, dia diutus bukan jadi raja, tapi dia diutus untuk mati di atas kayu salib, menderita, mengganti dosa kita. Tetapi Bapa merelakan anaknya. Tuhan Yesus merelakan dirinya disiksa, bahkan disiksa sampai mati di atas kayu salib. Karena Bapa, karena Tuhan Yesus tahu ada tujuan yang mulia, ada tujuan yang besar, yaitu untuk keselamatan umat manusia. Ketika kita sadar bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan, bahwa kita diselamatkan bukan karena kita baik, tapi itu adalah pemberian daripada Allah sendiri. Sudah seharusnya lah kita menghidupi hidup kita ini bukan lagi untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan untuk kepentingan Tuhan, untuk rencananya yang mulia bagi kita. Paulus mengerti akan hal ini. Oleh karena itu, ia dengan yakin menuliskan bahwa hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika kita memberikan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan, bagi penggenapan rencananya, ketahuilah bahwa segala perkara dalam kehidupan ini pasti bisa kita lewati oleh kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita semua yang terus berjalan di dalam penggenapan rencananya. Amin. Ada press report yang sudah masuk ke redaksi Impact Community Indonesia. Kami mengucap syukur atas jawaban doa yang diperoleh jemaat. Yang pertama, memperoleh pekerjaan dan jabatan yang baru yang selama ini dirindukan. Haleluya, Tuhan menyediakan. Memperoleh beasiswa perkuliahan hingga lulus. Puji Tuhan. Dan memperoleh dana sehingga bisa mencukupkan kebutuhan keluarga. Amin, karena Dia Allah yang menyediakan. Dan juga sudah ada prayer request yang masuk ke dalam pokok doa jemaat Impact Community Indonesia. Di antaranya yang pertama, kesembuhan dari sakit infeksi saluran pernafasan, stroke, GERD, dan MAH. Kesembuhan dan kelancaran operasi kista, kelancaran dan keberhasilan menyelesaikan studi, pemulihan hati dari trauma dan akar pahit, keutuhan rumah tangga, dan dilepaskan dari perceraian. Mari sama-sama kita berdoa, kita satukan hati. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau punya rencana yang besar dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa apapun dalam kehidupan kami sanggup lewati, kami sanggup menanggungnya karena kekuatan yang daripadamu. Karena ada tujuan yang besar yang Tuhan mau untuk Tuhan genapi melalui kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk para jemaat-Mu yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Kau sendiri Tuhan yang telah mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib. Dengan bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Kiranya saat ini
Mujizat kesembuhan terjadi buat jemaat-Mu. Semua yang sakit, setiap sel-sel yang tubuh yang sakit, organ-organ yang sakit, Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah perbaharui, dan berikan kesembuhan yang ilahi saat ini. Tuhan juga Kau bantu Tuhan anak-anak-Mu yang dalam menyelesaikan studi mereka, yang di dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha. Tuhan berikan keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan akan pakai mereka Tuhan untuk jadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan jadikan mereka kepala bukan menjadi ekor Tuhan. Dan juga kami berdoa, ya Roh Kudus, berikan kami hati yang lemah lembut. Untuk kami mau dipulihkan, karena pemulihan itu adalah pilihan dari kami. Untuk kami mau melepaskan pengampunan untuk kepada semua orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Karena Engkau sendiri mengampuni kami, orang yang banyak salahnya ini Tuhan. Dan juga Tuhan berikan keharmonisan buat setiap rumah tangga jemaat-jemaat-Mu Tuhan di Impact Community Indonesia. Biar ada kasih damai sejahtera Tuhan dalam setiap rumah tangga. Setiap rumah tangga berbuah, setiap rumah tangga berdampak menjadi keharuman pengenalan akan Kristus dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita angkat tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih yang daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mengikuti 60 Minute Worship pada hari ini. Sampai jumpa di 60 Minute Worship selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati.